Selamat pagi teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran kasus Vina Cirebon, dimana di tahun 2016 menurut Bu Titin, kuasa hukumnya Sakatata, bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban dari Eki itu mengajukan asuransi. Nah, kalau mengajukan asuransi kecelakaan berarti dia juga mengaku kalau itu bukan pembunuhan. Nah, kira-kira seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Bahwa memang sebenarnya ini peristiwa yang di 2016 ini mengarahnya sebenarnya ke kecelakaan lalu lintas begitu. Nah, bagaimana tanggapan Bu Titin? Ya, sebenarnya masalah kecelakaan lalu lintas kan dari dulu saya sudah mengkomunikasikan itu, walaupun di persidangan hanya komunikasinya antara bukti-bukti yang tidak relevan dengan dakwaan. Dan sebetulnya saya juga tahu banget lah itu sebetulnya kecelakaan lalu lintas karena ada fakta-fakta yang secara umum orang tidak tahu. Termasuk sebetulnya orang tua pelapor, orang tua korban meyakini kok itu kecelakaan lalu lintas. Buktinya apa? Pada tanggal ada dugaannya. Ini nanti di cross check silahkanlah karena itu mah tugasnya Kapolri untuk mengeceknya. Pada tanggal 29 Agustus 2016 itu ayahnya korban sudah mengurus jasa raharjanya sebagai korban, anaknya sebagai korban kecelakaan. Karena gini, di 2016 kan kalau kecelakaan tunggal itu dapat separohnya. Tapi kalau kecelakaan karena ada lawan atau kecelakaan karena tabrak lari itu dapat 25 juta. Nah, itu sebetulnya diurus, sempat diurus gitu. Tetapi konstruksinya tiba-tiba ada rekayasa pada tanggal 31, itu kan setelah adanya kesurupan Linda. Nah, akhirnya memang 1 bulan kemudian setelah peristiwa ini jalan, kemudian ditangkaplah 8 yang akhirnya jadi tersangka dan akhirnya terpidana ini. Itu memang kalau cerita dari yang beredar kan memang di persidangan juga disampaikan awalnya kecelakaan lalu lintas, kemudian ada temennya Vina yang kesurupan, jadilah ini pembunuhan gitu. Jadi pada akhirnya jasa raharja yang sudah diajukan itu sebulan kemudian dibatalkan oleh pelapor. Nah, untuk konfirmasinya saya kan dapat informasi ini jauh dari dulu. Silahkan aja ke Kapolri, ke institusi kepolisian, karena apa? Ketika mengajukan permohonan jasa raharja kan harus ada LP yang berdinasnya masih ada di Polres Sumber, kemudian juga karyawan jasa raharjanya juga masih aktif kok sampai sekarang, bisa dikonfirmasi. Mungkin kalau data, kalau misalnya dari institusi kepolisian yang meminta bisa dikeluarkan karena biasanya kan 5 tahun sekali kan datanya di-delete gitu karena sudah tidak ada masalah. Tapi kalau institusi kepolisian misalnya Kapolri yang minta, yakinlah bisa dibuka itu datanya. Kalau pernah ada pengajuan jasa raharja dari ayahnya korban laki-laki. Bisa dikonfirmasikan kepastian siapa yang dimaksud yang mengajukan jasa raharja ini agar lebih jelas, dan apakah bisa dibuktikan bahwa memang sudah terjadi pengajuan, apakah mungkin ada bukti-bukti transaksi yang bisa menjadi barang bukti begitu? Yang bisa gini, kalau kita kan masyarakat biasa, apalagi saya hanya pengacara gitu. Kalau konfirmasi mengenai pernahkah orang tua korban laki-laki yang mengalami kecelakaan itu pernah mengajukan jasa raharja, ada anggota yang bisa dikonfirmasi betul nggak ada permohonan pengajuan jasa raharja. Ada karyawan yang masih jasa raharja yang menerima berkas itu, berkas penuh itu ada, silahkan. Cuman mungkin untuk orang awam agak sulit ya membuktikannya. Jadi ini diperlukan instruksi Kapolri untuk mencari kebenaran mengenai informasi ini. Karena sebetulnya ini informasinya betul. Hanya kan kalau kita orang umum nggak bisa nyari gitu. Silahkan Bapak Kapolri atau tim sus Kapolrinya lah. Karena kelihatannya sih sudah terkonfirmasi kalau menurut saya gitu. Nggak mungkin lah informasi sebesar ini nggak sampai ke Kapolri, nggak mungkin. Berarti bisa disimpulkan bahwa pada saat kejadian sebenarnya orang tua dari korban laki-laki ini berarti yang dimaksud adalah Bapak Rudiana, betul ya? Bahwa Rudiana sudah meyakini bahwa anaknya meninggal kecelakaan sehingga akhirnya mengajukan jasa raharja ini, betul seperti itu kesimpulannya? Betul seperti itu kesimpulannya. Jadi kalau pada akhirnya berubah menjadi pembunuhan dan pemerkosaan dan
mengakibatkan 8 terpidana, yaitu karena adanya kesurupan. Boleh disebutkan bahwa kesimpulannya seperti apa, Bu? Seperti yang tadi bahwa memang kesimpulannya adalah berarti? Ya, kesimpulannya ya seperti yang disampaikan di persidangan PK lah, penelusuran, bahwa investigasi, ayah korban ayah korban meyakini kecelakaan karena